Hai, bertemu lagi dengan saya, Bu Duma. Hari ini kita akan belajar mengenai lambang Lewis, materi di kelas 10 semester 1. Pada tahun 1916, Gilbert Lewis, seorang ahli kimia dari Amerika, menyatakan ada hubungan antara stabilnya gas mulia dengan cara atom berikatan. Elektron yang berperan dalam ikatan kimia adalah elektron terluar atau elektron valensi. Jadi elektron valensi ini yang menunjukkan kemampuan suatu atom untuk berikatan dengan atom yang lain, ya. Elektron valensi yang digunakan untuk membentuk ikatan kimia itu digambarkan dalam suatu pola yang disebut dengan struktur atau lambang Lewis. Jadi, lambang Lewis itu dinyatakan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau bulatan atau garis atau silang untuk menyatakan elektron valensi. Jadi, boleh berupa titik, boleh berupa bulatan, boleh garis atau silang, dipilih salah satu ya. Kita lihat contoh karbon dengan nomor atom 6 ya, konfigurasinya 2, 4. Berarti elektron valensinya adalah 4 ya. Penulisan lambang Lewis untuk karbon ya seperti ini. Karbon kita tulis lambang atomnya, kemudian elektron valensi kita buat sebanyak 4. Jadi bisa menuliskan dengan titik atau bulatan atau garis silang. Jadi boleh seperti ini bulatan atau garis silang seperti ini ya. Pilih salah satu. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, nitrogen dengan nomor atom 7. Konfigurasinya 2, 5. Berarti elektron valensinya 5 ya. Penulisan lambang Lewisnya ini nitrogen ya. Elektron valensinya kita buat ya berupa bulatan sebanyak 5 ya. Di kiri, di kanan, di bawah ya. Dan di atas ini ada 2. 1, 2, 3, 4, 5. Penulisannya sembarang saja ya. Boleh di sini 2 atau di bawah 2 ya. Atau boleh kita buat sebagai bentuk bulatan atau bentuk tanda silang ya. Jadi kita tinggal pilih salah satunya saja. Boleh juga dengan berupa garis atau berupa titik. Kita lihat contoh, gambarkan lambang Lewis untuk atom hidrogen, berelium, silikon, fosfor, dan oksigen ya. Jadi masing-masing ini kita tulis dulu konfigurasinya supaya kita bisa menggambarkan lambang Lewisnya. Karena lambang Lewis itu dilihat dari elektron valensi ya. Ini hidrogen, nomor atomnya 1, berarti konfigurasinya 1, elektron valensinya 1. Jadi penulisannya ya seperti ini, hidrogen dengan titik 1 atau tanda silang 1. Kemudian berelium nomor atomnya 4, konfigurasinya 2, 2, berarti elektron valensinya 2 ya. Berelium kita beri tanda bulatan 2 ya, atau tanda silang 2. Itu menyatakan elektron valensinya ya. Kemudian silikon. Silikon ini nomor atomnya 14 ya, berarti 2, 8, 4. Berarti elektron valensinya 4. Kita beri tanda titik atau tanda bulatan 4 ya, atau tanda silang sebanyak 4. Kemudian fosfor, nomor atomnya 15, konfigurasinya 2, 8, 5 ya. Jadi lambang Lewisnya kita tulis 5 bulatan ya, atau tanda silang sebanyak 5 di sekitar lambang atom fosfor. Kemudian kita lanjut untuk oksigen, nomor atomnya 8, konfigurasinya 2, 6. Jadi elektron valensinya adalah 6, berarti kita buat bulatannya sebanyak 6 atau tanda silangnya sebanyak 6 ya. Jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut ya. Jadi golongan 1A itu jumlah elektron valensinya adalah 1. Jadi kalau kita gambarkan unsur-unsur atau atom-atom pada golongan 1A itu elektron valensinya 1, berarti lambang Lewisnya dengan 1 titik. Kemudian golongan 2A lambang Lewisnya dengan 2 titik karena memiliki elektron valensi 2. Golongan 3A memiliki 3 titik karena elektron valensinya 3 ya. Golongan 4A ini 4 titik karena elektron valensinya adalah 4.
Golongan 5A ini ada 5 titik ya. Lambang Lewisnya 5 titik karena elektron valensi golongan 5A itu 5. Golongan 6A elektron valensinya adalah 6, maka dia memiliki 6 titik. Golongan 7A ini 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena elektron valensi pada golongan 7 ini adalah 7. Golongan 8 ini ada 2, ini ada 8. Karena golongan 8A itu ada yang sesuai kaidah duplet dan sesuai kaidah oktet. Kaidah duplet adalah helium ya, elektron valensinya 2. Sedangkan kalau kaidah oktet ini memiliki elektron valensi 8 ya. Bagaimana cara menggambar struktur Lewis untuk molekul poliatom? Ya, di sini contoh, gambarlah struktur Lewis dari CH3Cl ya. Kita lihat hidrogen, karbon dan Cl ini masing-masing harus kita buat dulu konfigurasinya dan lambang Lewisnya. Jadi untuk hidrogen lambang Lewisnya 1 ya, elektron valensinya. Untuk karbon elektron valensinya 4, kita bedakan dengan hidrogen, kita buat tanda silang 4. Untuk klor, ini nomor atomnya 17, berarti elektron valensinya 7. Kita buat lambang Lewisnya dengan bulatan supaya ada perbedaan ya. Langkah selanjutnya ya, untuk menggambar struktur Lewis dari CH3Cl setelah kita menyusun konfigurasi masing-masing dan menggambar lambang Lewis masing-masing. Kemudian kita membuat kerangkanya dengan menentukan yang mana menjadi atom pusat dan atom terikat ya, atau atom luarnya. Atom pusat itu nanti berada di tengah ya. Biasanya yang memiliki jumlah atom yang sedikit. Ini antara karbon dan Cl ini sama-sama 1. Maka yang kita gunakan sebagai atom pusat adalah karbon. Karena karbon ini memiliki 4 elektron valensi dan memerlukan 4 elektron yang lain untuk mencapai kedudukan stabil atau oktet ya. Jadi kita susun kerangkanya ya. Seperti ini. Ya, bagaimana supaya elektron valensi itu bisa duplet atau oktet ya. Jadi karbon ini akan menjadi oktet, hidrogen akan menjadi duplet, klor juga akan menjadi oktet ya. Bagaimana caranya? Kita menyusun kerangka supaya nanti karbon, hidrogen dan klor ini akan mencapai keadaan duplet atau oktet. Sehingga kedudukan tiap-tiap atom ini menjadi stabil ya. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan elektron valensi totalnya ya. Ini ada hidrogennya ada 3 dikali 1 ya, ditambah 1 dikali elektron valensi karbon 4 ya, ditambah 1 kali elektron valensi Cl tadi 7. Jadi 3 kali 1 tambah 1 kali 4 tambah 1 kali 7. Jadi semua elektron valensi totalnya adalah 14. Jadi kita susun ya, kita berikan sepasang elektron pada setiap ikatan. Jadi ini tadi karbon, ini ada 4 elektron valensinya ya, kita berikan satu-satu ya untuk berikatan. Kemudian hidrogen tadi 1, nih masing-masing hidrogen dan Cl kita berikan 1 ya. Jadi masing-masing kita berikan sepasang-sepasang dulu untuk tiap atom yang berikatan. Langkah selanjutnya adalah ini tadi ya, kita sudah memberikan satu-satu elektron ya. Jadi membentuk sepasang elektron untuk berikatan ya. Jadi sisa elektronnya adalah tadi totalnya adalah 14. Yang terpakai ini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi sisanya adalah 14 dikurang 8. Jadi ada 6 elektron lagi yang bersisa. Nah, ini akan kita berikan untuk atom yang belum oktet atau duplet ya. Nah, kita lihat hidrogen di sini sudah duplet ya. 1, 2 ini sudah duplet. Hidrogen di sini juga sudah duplet. Hidrogen ini juga sudah duplet. Karbon kita lihat ini sudah oktet ya. Sedangkan klor, kita lihat di sini klor masih 2. Ini belum oktet ya. Maka yang elektron sisa tadi, yang 6 tadi ini kita berikan kepada si klor ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Nah, sekarang si klor sudah menjadi oktet dan tidak ada sisa elektron ya. Jadi penulisannya bisa ya, ini pasangan elektron ikatan ini
bisa kita wakilkan sebagai garis seperti ini, ya. Ini hanya terlihat untuk yang ada di sekitar atom pusat, elektron yang berikatan di sekitar atom pusat. Jadi untuk elektron bebas yang ada di atom terikat ini tidak usah ditulis. Seperti klor ini masih ada 6 ya, 6 elektronnya atau 3 pasang elektron bebasnya, ini tidak usah ditulis. Cukup kita tulis garis seperti ini hanya untuk elektron berikatan ya. Jadi materi untuk menggambar struktur Lewis untuk molekul poliatom ini nanti bisa kita dalami lagi dalam materi ikatan kovalen ya. Jadi untuk sekedar pengenalan menggambar lambang atau struktur Lewis, materi kita hari ini sampai di sini. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Jangan lupa di like, share, and subscribe ya.